Tuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta kajian Zoom bulanan yang saya muliakan, yang saya doakan kebaikan, penghargaan khusus untuk para orang tua kita, para guru besar, Pak Profesor Abdul Razak Taha, Profesor Feni Haju, dan para guru besar yang lain yang tidak sempat disebut namanya satu persatu, ya, dan para pendidik, segenap orang tua, ya, dan segenap peserta kajian yang kita muliakan ini. Kita saling mendoakan kebaikan. Demikian juga dengan pemirsa, ya, segenap pemirsa PKM TV, ya, anak-anakku, para santri yang mengikuti kajian ini di beberapa pesantren, termasuk di Bulukumba, di Goa, di Sudiang, ya, di beberapa daerah yang mengikuti kajian ini. Kita saling mendoakan kebaikan. Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Saya mencintai antum semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, menuntun kita, dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, kita memuji Allah, berterima kasih kepadanya atas nikmat pertemuan kita lewat kajian ini. Kita juga bersalawat, mengucapkan salam untuk Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil menghayati rasa cinta dan kerinduan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita mengawali dialog berjudul persiapan terbaik menyambut bulan mulia Ramadan. Mukaddimah. Kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat usia kita mendorong kita untuk mengoptimalkan amal ibadah yang menyeluruh. Oleh karena tidak ada kesyukuran tanpa ibadah. Tidak ada kesyukuran tanpa amal soleh. Amal soleh adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah kita ini kita optimalkan untuk bersifat komprehensif,
menyeluruh yang mencakup 7 amal utama, 7 pembagian amal besar, yaitu amal hati, amal pikir, amal lisan, amal fisik, amal harta, amal sosial, dan menjauhi dosa dan kelalaian. Itu 7 pembagian besar amal ibadah yang kita optimalkan. Jadi kita beribadah tidak hanya satu jenis ibadah saja, akan tetapi kita beribadah secara menyeluruh berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai sekalian orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Masuklah kamu ke dalam Islam, laksanakanlah ajaran Islam secara menyeluruh, secara total. Karena itu, maka amal ibadah kita mesti mencakup semua aktivitas keseharian kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162, 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, seluruh aktivitas kehidupanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Karena itu, semua amal ibadah kita dalam semua aspek kehidupan kita, semuanya diniatkan lillahi rabbil alamin. Optimalisasi amal ibadah yang syamil, yang menyeluruh ini diniatkan sepenuh harapan agar Allah memuliakan kita dengan bulan mulia Ramadan dan beramal ibadah yang diridai oleh Allah pada bulan mulia itu, terutama dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Artinya, kita beramal sambil mengharapkan dari Allah agar Allah memuliakan kita dengan bulan mulia Ramadan. Kita beramal dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita untuk mendapatkan bulan mulia Ramadan. Para salafun saleh itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, selalu berdoa agar Allah memanjangkan usia mereka untuk dapat menikmati bulan mulia Ramadan, untuk dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan mulia Ramadan. Mereka berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami untuk sampai pada bulan mulia Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Selamatkanlah Ramadan untuk sampai kepada kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Kemudian terimalah amal ibadah kami pada bulan mulia Ramadan sebagai amal yang sungguh-sungguh engkau terima. Itu niat-niat kita di dalam beramal agar menjadi wasilah, menjadi sarana agar Allah merahmati kita, Allah menyayangi kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan bulan mulia Ramadan. Dan kita menghayati bahwa puncak kemuliaan bulan Ramadan ada pada Lailatul Qadar. Ada pada Lailatul Qadar, malam Qadar.
yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5, yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih banyak pahalanya, lebih mulia daripada beramal selama lebih dari 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih. Itu kita hayati sehingga kita merasakan kerinduan kepada bulan mulia Ramadan. Ini sebagai mukaddimah untuk kita masuk pada persiapan terbaik. Pertama, untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk pada bulan mulia Ramadan, kita dianjurkan untuk mengoptimalkan berdoa dengan doa-doa terbaik dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari redaksi kita masing-masing. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa hidayah, doa ampunan, doa rahmat, doa ridha, doa berkah, doa ilmu, doa iman, doa istiqamah, doa akhlak mulia, doa keselamatan, doa kesehatan, doa rezeki, doa husnul khatimah, doa surga firdaus. Minta semua yang kita butuhkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dalam surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku. Allah menyuruh kita untuk meminta. Allah menyuruh kita untuk meminta. Astajib lakum. Allah menjamin pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Mari kita optimalkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dari Al-Quran. Coba kita bayangkan, Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah memberikan kepada kita redaksi doa. Allah mengajarkan kepada kita redaksi doa. Apa yang kita minta kepada Allah, Allah ajarkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berdoa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada kita redaksi doa. Itu berarti doa dari Al-Qur'an, doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah redaksi-redaksi doa yang utama, yang mulia. Oleh karena itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usahakan untuk memperbanyak doa kita, terutama doa-doa dari Al-Qur'an, doa-doa dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu baru kita tambah dengan doa-doa dengan redaksi bahasa kita masing-masing. Khususnya pada waktu-waktu mustajab, pada waktu-waktu dikabulkannya doa. Seperti saat sujud di dalam sholat, dikabulkan doa. Seperti menjelang subuh, waktu menjelang subuh, waktu sahur, waktu dikabulkan doa. Antara azan dan qamat, waktu dikabulkan doa. Setiap antara azan dan qamat. Saat kita puasa, dikabulkan doa. Perbanyak berdoa. Karena semua yang kita butuhkan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua butuh kepada Allah. Kamu semua butuh kepada Allah. Mari kita wujudkan
rasa butuh kita kepada Allah dengan banyak berdoa, dengan banyak berdoa kepadanya. Itu terutama sekali lagi waktu-waktu mustajab, termasuk saat hujan. Waktu mustajab saat hujan, waktu perjalanan, dalam perjalanan jauh, ya, seperti orang tua kita Pak Abdul Razak Taha, kita doakan semoga selamat dan semoga doa-doa beliau dalam perjalanan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling memotivasi untuk memperbanyak berdoa. Yang kedua, persiapan terbaik mengoptimalkan kesungguhan menuntut ilmu syar'i, terutama yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan sunnah, berkaitan dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Kita memerlukan pengulangan-pengulangan ilmu, penambahan-penambahan ilmu, pendalaman-pendalaman ilmu syar'i, terutama yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkaitan dengan pengamalan ibadah kita, ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah zakat, ya, yang berkaitan dengan bulan mulia Ramadan. Mari kita tingkatkan kesungguhan kita untuk mengkaji kembali ilmu-ilmu syar'i yang diwariskan oleh para ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk berdoa dalam surah Taha ayat 114. Wa qul rabbi zidni ilma. Bacalah, rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Berdoa untuk mendapatkan tambahan ilmu itu adalah pendidikan agar kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bersungguh-sungguh belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban untuk setiap muslim. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Yang ketiga, persiapan terbaik yang ketiga ialah mengoptimalkan pengamalan 7 amal utama. 7 amal utama ini kita jadikan sebagai persiapan yang terbaik untuk memasuki dan menjalani bulan mulia Ramadan. Pertama, beramal hati dan tafakkur secara terus-menerus. Beramal hati dan tafakkur secara terus-menerus. Amal hati kita sudah paham, yaitu mengucapkan iman dalam hati, mengucapkan tauhid dalam hati, mengucapkan makna syahadat dalam hati, mengucapkan rukun iman di dalam hati. Itu amal hati. Mengucapkan syukur dalam hati, mengucapkan sabar, tawakal, cinta kepada Allah dalam hati, cinta kepada Rasulullah dalam hati, mengucapkan rasa takut kepada Allah di dalam hati, mengucapkan taubat di dalam hati, dan seterusnya. Itu amal-amal hati. Tafakkur itu perpaduan antara amal hati dan amal pikir, renungan. Tafakkur itu adalah renungan. Renungan tentang ciptaan Allah.
renungan terhadap ayat-ayat Allah, renungan terhadap ilmu Islam, ilmu syar'i, renungan terhadap amal-amal yang kita lakukan, penghayatan. Penghayatan itu bagian dari tafakkur. Penghayatan terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Ini mesti dilakukan secara terus-menerus, maksudnya bersambung-sambung. Bersambung-sambung, semaksimal kemampuan kita. Ya, dan kita merasa lalai dan bersalah kalau ini terputus. Kalau amal hati dan tafakkur terputus, itu kita usahakan, ucapkan dalam hati. Saya yakin, saya ikhlas, saya syukur, saya sabar, saya tawakal, dan seterusnya. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada para malaikat, saya beriman kepada kitab-kitab Allah, saya beriman kepada para nabi dan rasul, saya beriman kepada hari akhirat, saya beriman kepada takdir Allah. Itu kita ucapkan dalam hati. Kapan dan di mana saja. Kapan dan di mana saja. Begitu juga dengan tafakkur. Kita menghayati diri kita bahwa saya hamba Allah, saya hamba Allah. Saya pasti menuju kematian. Saya berjalan menuju kepada kematian. Saya banyak lalai. Itu tafakkur. Saya banyak berdosa. Saya mesti memperbaiki amal. Saya mesti memperbaiki diri saya. Itu tafakkur. Ya, itu kita lakukan secara terus-menerus. Ini adalah amal utama. Kita harapkan agar amal hati dan tafakkur ini kita optimalkan pada bulan mulia Ramadan. Pada bulan mulia Ramadan. Di mana kita optimalkan berbagai amal pada bulan istimewa itu. 2. Mengoptimalkan sholat di masjid. Iktikaf. Berlama-lama di masjid. Dan sholat sunnah. Mengoptimalkan sholat sunnah. Bulan Ramadan kita jadikan sebagai bulan masjid. Bulan Ramadan kita usahakan menjadi bulan masjid. Kita berniat untuk selalu berada di masjid sebelum qomat. Selalu berada di masjid sebelum qomat. Kita usahakan, kita rencanakan agar kita selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Artinya ketika imam takbiratul ihram, kita sudah ada di belakang. Kita sudah ada di belakang imam. Dan itu ada keutamaannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yauman." Siapa yang salat karena Allah 40 hari, fi jamaah, berjamaah, 40 hari berjamaah. Yudriku takbiratal ula, selalu mendapati takbir pertama imam. Kutibat lahu bara'atan, niscaya ditetapkan untuknya 2 pembebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Pembebasan dari api neraka dan yang kedua pembebasan dari sifat munafik. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Kita upayakan 30 hari bulan Ramadan atau 29 bulan Ramadan ditambah 10 hari. Ditambah 10 hari, 40 hari. Kita upayakan selalu mendapati takbiratul ihramnya imam.
Ini adalah amal yang utama, amal istimewa. Yang kedua masih berkaitan dengan masjid, iktikaf. Iktikaf terutama pada 10 hari, 10 malam terakhir dari bulan mulia Ramadan. Kita berniat sebelum masuk bulan Ramadan, kita sudah berniat untuk tinggal di masjid 10 hari, 10 malam. Ini bagi yang memungkinkan untuk meninggalkan tugas keseharian. Bagi yang tidak memungkinkan untuk meninggalkan kesibukan keseharian, maka paling tidak di waktu malam. Iktikaf di waktu malam saja. 10 malam. Yang tidak memungkinkan 10 malam iktikaf di masjid, maka minimal pada malam-malam ganjil. Malam 21 kita di masjid. Dari Isya sampai subuh. Dari maghrib sampai duha. Kita upayakan malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, malam 29. Itu minimal kita upayakan. Ada iktikaf yang lain. Iktikaf antara 2 waktu sholat. Tinggal di masjid antara 2 waktu sholat. Antara maghrib isya. Tinggal di masjid antara maghrib isya dengan niat iktikaf. Antara zuhur asar. Antara asar ke maghrib. Atau bagian dari 2 waktu sholat. Itu kita upayakan untuk iktikaf. Niat iktikaf. Orang yang iktikaf itu didoakan oleh malaikat. Didoakan ampunan, didoakan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk perempuan, termasuk muslimat. Ya, karena para istri Nabi, ummahatul mukminin, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna itu iktikaf setelah Nabi wafat. Iktikaf 10 hari 10 malam di masjid. Begitu pentingnya iktikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa iktikaf 10 hari 10 malam terakhir dari bulan mulia Ramadan. Dan ini yang luar biasa. Pada tahun terakhir dari kehidupan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pada Ramadan terakhir dari kehidupan beliau yang mulia, beliau iktikaf 20 hari 20 malam. Begitu penting iktikaf ini. Sehingga jangan kita sepelekan, jangan kita abaikan. Mari kita berniat iktikaf. Mari kita berniat iktikaf dan mengupayakan untuk mengamalkan iktikaf pada malam-malam, minimal malamnya saja, ya, pada bulan mulia Ramadan. Yang ketiga, salat sunnah. Mengoptimalkan salat sunnah. Salat sunnah rawatib. Salat duha. Salat malam. Salat tarawih dan qiyamul lail. Menggabungkan antara tarawih dan qiyamul lail. Ini sangat baik. Salat tarawih juga, qiyamul lail juga. Dan dianjurkan untuk kalau kita salat tarawih, kita sempurnakan salat witir. Kita sempurnakan salat witir. Kemudian kita salat qiyamul lail di akhir malam tanpa witir. Salat duha, kita upayakan untuk kita perbanyak salat duha. Bukan hanya 2 rakaat, tapi lebih dari itu. Karena insya Allah pendapat para ulama yang kuat insya Allah bahwa tidak ada batasan jumlah
rakaat salat duha. Tidak ada batasan jumlah rakaat salat malam. Jadi kita salat malam tidak terbatas jumlahnya. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu juga dengan salat duha. 2 rakaat, 2 rakaat, dan seterusnya. Itu kita upayakan untuk kita perbanyak. Yang ketiga, mengamalkan zikir dan doa yang bersambung-sambung. Zikir kita masih perlu ditambah. Zikir sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita berzikir dengan zikir yang banyak. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai sekalian orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak adalah zikir setiap saat. Zikir yang banyak adalah zikir yang bersambung-sambung. Sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutamakan zikir dalam sholat, bacaan sholat. Zikir sesudah sholat. Itu zikir-zikir yang utama. Zikir pagi dan sore. Zikir pada beberapa aktivitas keseharian dan beberapa fenomena alam. Zikir-zikir pada beberapa aktivitas. Zikir ketika keluar dari rumah, ketika masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid. Itu kita usahakan untuk kita amalkan. Zikir-zikir nabawi. Zikir sebelum masuk kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi. Zikir ketika memakai pakaian, ketika buka pakaian, sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, bangun tidur. Itu yang dimaksud dengan zikir munasabat, zikir pada beberapa aktivitas. Demikian juga dengan zikir pada beberapa peristiwa. Zikir pada saat hujan, zikir pada saat angin kencang, ya, zikir pada saat mendengar ayam berkokok dan seterusnya. Itu pada beberapa peristiwa. Zikir pada saat terjadi petir dan seterusnya. Itu kita upayakan untuk kita amalkan. Demikian juga dengan zikir yang dianjurkan untuk dihitung minimal 100 kali. Subhanallah wa bihamdi minimal 100 kali. Subhanallah wa bihamdi kita ulang-ulangi minimal 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, minimal 100 kali. Itu kita ulang-ulangi. Astagfirullah wa atubu ilai minimal 100 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu minimal 100 kali. Dianjurkan lebih dari itu. Dianjurkan lebih dari itu. Bersalawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu kita ulang-ulangi. Kita ulang-ulangi sebanyak mungkin. Itu zikir-zikir yang dianjurkan untuk bersambung-sambung. Demikian juga dengan doa. Begitu juga dengan doa-doa. Kita harapkan untuk bersambung-sambung. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Doa dari Al-Quran, doa dari hadis Nabi, doa dari redaksi kita masing-masing. Itu penting untuk kita persiapkan untuk bulan Ramadan yang efektif, untuk bulan Ramadan yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran sebanyak mungkin.
dengan cara membaca yang baik. Kita mesti targetkan khatam minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Yang sudah biasa khatam 1 kali 1 bulan, diusahakan supaya khatam 2 kali. Yang sudah biasa khatam 2 kali, dianjurkan untuk lebih dari itu. Atau walaupun belum biasa khatam, kita ingin Ramadan kali ini kita khatam beberapa kali. Itu sangat baik. Sangat baik. Karena salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak pada bulan mulia Ramadan adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhatamkan Al-Quran di depan malaikat Jibril pada bulan mulia Ramadan. Kita upayakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Itu dengan diusahakan dengan cara membaca yang baik. Sehingga kita juga dianjurkan untuk mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik. Bahkan walaupun mengurangi jumlah khatam. Walaupun kita tidak banyak kali khatam, tapi kita memperbaiki bacaan. Termasuk dengan melakukan tadabbur, melakukan renungan terhadap makna Al-Quran. Itu dibolehkan untuk mengurangi jumlah khatam karena kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Yang penting kita berikan porsi waktu yang banyak untuk Al-Quran. Membacanya, mempelajarinya, merenungkannya. Itu yang keempat. Yang kelima, membiasakan diri untuk bersedekah berulang kali setiap hari. Bersedekah berulang kali setiap hari di bulan Ramadan. Pertama ada sedekah pagi. Karena ada malaikat yang mendoakan kebaikan, mendoakan ganti yang baik untuk orang yang bersedekah di pagi hari. Ada sedekah pagi. Itu sangat baik kalau kita lakukan di masjid misalnya, atau kita lakukan kepada orang yang sangat membutuhkan. Itu sedekah awal kita, sedekah di waktu pagi. Yang kedua ada sedekah berupa memberi buka puasa. Memberi buka puasa kita upayakan walaupun hanya 1 orang atau terbatas, walaupun hanya dengan kurma misalnya atau dengan air misalnya. Kita sedekah. Sedekah untuk memberi buka puasa. Kemudian ada sedekah dengan memberi makan. Sedekah dengan memberi makan. Makan malam atau makan sahur. Itu kita upayakan beberapa kali. Sedekah dalam sehari. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit-sedikit. Kita upayakan. Apalagi kalau kita bisa lebih banyak dari biasanya. Karena kita termotivasi dengan kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan pada bulan mulia Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam habis-habisan dalam bersedekah pada bulan mulia Ramadan. Kita upayakan untuk kita meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, mengefektifkan keakraban dengan orang-orang soleh. Ini juga penting. Ini sangat penting agar kita bisa mewujudkan lingkungan pergaulan dengan orang soleh. Paling tidak di grup-grup WA. Ya, paling tidak di grup-grup WA.
Dan demikian juga dengan di masjid, pertemuan, diskusi dengan sesama jamaah di masjid. Demikian juga dalam rangka saling mengevaluasi, dalam rangka saling mengabsen antara satu dengan yang lain. Itu keakraban orang soleh itu saling mencari di masjid. Keakraban dengan orang soleh itu saling mengevaluasi bacaan Al-Quran, saling memotivasi. Keakraban dengan orang soleh itu saling mengevaluasi hafalan doa misalnya, atau program belajar yang lain. Itu lingkungan yang sangat mendukung untuk peningkatan kesalehan kita. Kita rugi kalau kita tidak akrab dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha mendekat kepada Allah secara bersama-sama, secara berjamaah, karena itulah hakikat berjamaah dan itulah hakikat persaudaraan kita karena iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Rasul sallallahu alaihi wasallam dipesan oleh Allah untuk bersabar bersama para sahabat beliau dengan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu untuk selalu bersama-sama dengan orang-orang yang rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Mari kita amalkan itu dengan mengefektifkan keakraban kita dengan sahabat-sahabat yang soleh. Yang ketujuh ialah bersungguh-sungguh bertaubat dan menjauhi dosa. Bulan Ramadan adalah bulan taubat. Bulan Ramadan adalah saatnya kita meninggalkan dosa-dosa yang selama ini masih kita lakukan. Bulan Ramadan tidak efektif kalau kita masih melakukan dosa dan maksiat. Amal ibadah kita tidak diberkahi kalau kita masih memelihara kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Termasuk kebiasaan merokok. Termasuk kebiasaan berdosa. Kalau ada yang terbiasa melakukan dosa lewat media sosial. Lewat media sosial. Sehingga media sosial mesti diwaspadai. Mesti diwaspadai dengan sungguh-sungguh. Kita usahakan untuk taubat dan menjauhi dosa. Dan menjauhi dosa. Menjauhi pekerjaan haram, uang haram. Kita usahakan untuk kita bersihkan diri kita dimulai pada bulan mulia Ramadan. Oleh karena dosa-dosa itu membelenggu kita, membelenggu hati kita, sehingga membuat kita malas untuk beribadah. Dan kalau kita beribadah, kita tidak merasakan nikmatnya beribadah selama kita belum bertaubat. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menilai diri kita. Salah satu cara untuk menilai diri kita. Kalau kita belum merasakan nikmatnya ibadah, itu berarti kita belum bertaubat. Itu berarti masih ada dosa yang kita pertahankan. Kita mesti sungguh-sungguh taubat dan sungguh-sungguh menjauhi dosa agar supaya kita merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya amal, dan kita
senantiasa termotivasi untuk meningkat, termotivasi untuk lebih baik. Jauh dari sifat malas, jauh dari sifat malas dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari akhirat. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Itu perintah takwa diulangi 2 kali dalam satu ayat. Perintah untuk bertakwa diulangi 2 kali dalam satu ayat. Yaitu 2 perintah takwa yang mengawal perintah untuk introspeksi diri. Dari situ kita memahami bahwa kita mesti sungguh-sungguh mengevaluasi diri kita. Dan salah satu hasil dari evaluasi diri kita adalah taubat. Taubat dari dosa-dosa dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi dosa-dosa. Barakallahu fikum. Inilah 7 amal utama, mudah-mudahan diterima oleh Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Penutup, Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita karena Allah menyayangi kita. Mari kita hayati ini. Kasih sayang Allah kepada kita sehingga Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita. Allah ingin agar kita bertaubat. Allah ingin agar kita memperbaiki diri. Allah menuntun kita untuk mendapatkan nasihat ini. Karena Allah ingin menambahkan hidayahnya kepada kita. Mari kita hayati kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin menguatkan iman kita. Semoga Allah memanjangkan usia kita agar kita menikmati bulan mulia Ramadan. Dan semoga Allah senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita. Karena tidak ada amal yang bisa kita lakukan tanpa hidayah. Tidak ada ibadah yang bisa kita lakukan tanpa hidayah. Karena itu kita selalu butuh hidayah. Agar Allah senantiasa memberkahi semua nikmatnya kepada kita. Agar Allah memuliakan kita dengan Lailatul Qadar dan Husnul Khatimah. Setelah usia yang panjang dalam iman dan takwa. Dalam keselamatan dan kesehatan. Dijauhkan dari kezaliman terhadap sesama manusia. Terbebas dari semua utang. Ini semua target hidup. Ini semua adalah target hidup. Jangan kita mati dalam keadaan ada utang. Jangan kita mati dalam keadaan kita menzalimi sesama manusia. Ini adalah target hidup kita. Dan termasuk target hidup kita dimaafkan. Dimaafkan oleh sesama manusia. Setelah kita beramal jariah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita jadikan sebagai medan perjuangan kita semua dan kita bekerja sama di medan perjuangan ini. Berdoa dan saling mendoakan, bernasihat dan saling menasehati. Ya, sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya watawasau bil haq watawasau bis sabar. Orang yang beriman dan beramal saleh itu rajin saling berpesan, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun orang yang menyampaikan nasihat ini untuk lebih dulu mengamalkan nasihat ini sebelum yang mendengarkannya. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak jazakumullah khairan kasiran kepada Al Mukarram Kiai Haji Dr. Musakir Arif LCMA. Kita telah banyak menyimak pemaparan materi yang insya Allah sangat bermanfaat membekali kita dalam menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Selanjutnya, marilah kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab kepada jamaah. Mohon kiranya jika ada hadirin yang ingin bertanya, bisa menyampaikan secara langsung dan juga melalui kolom chat. Saya Pak Arul. Ya, dipersilahkan Prof. Ya, baik. Tadi saya lihat ada juga pertanyaan di chat room-nya, tapi tadi Pak Arul bilang yang duluan yang langsung ya. Baik, ini Ustadz, tadi kan disampaikan di tahun terakhir itu Rasulullah malah beriktikaf 20 malam terakhir Ramadan, ya. Ya. Nah, kalau kita misalnya berpikir, jangan-jangan ini tahun terakhir saya hidup di dunia nih, ya. Maka saya mau 20 hari juga. Apa itu dibolehkan gitu Ustadz? Atau bagaimana? Boleh Prof, boleh. Boleh Prof, iya. Mudah-mudahan bukan tahun terakhir. Boleh. Tapi itu dianggap sebagai motivasi Ustadz. Ya, motivasi, sebagai motivasi. Iya. Boleh Prof. Iya. Ya. Barakallahu. Terima kasih Ustaz. Iya, makasih. Terima kasih. Selanjutnya jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dipersilahkan. Tabe Pak Prof, di Macopa itu sudah berapa tahun? Ada ibu-ibu yang iktikafnya 30 hari Prof. Subhanallah. Betul ya, saya baru tahu, saya ingat ya. Iya, di Masjid Jami itu ada Ibu Haji Rohani itu. Ya, mungkin sekarang belum, tidak lagi karena beliau sudah uzur. Akan tetapi berapa tahun itu, dan ada lagi yang temani beliau, ada yang menemani Ibu beliau. Kurnia kalau tidak salah. Ibu Kurnia juga, itu 30 hari. Dari 30 hari nih Mas. Tinggal di masjid ya. Ya, karena memang ada cucunya yang ada anaknya yang membawakan makanan, cucikan pakaiannya, sehingga beliau bisa sepenuhnya, dan beliau tidak ada lagi kesibukan lain. Sangat baik, sangat baik. Ya. Memang bulan Ramadan saatnya di masjid. Iya, kita cemburu, kita cemburu pada mereka yang bisa benar-benar meluangkan waktu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan di chat room dari Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, kalau belum ada, beberapa pertanyaan sudah ada di kolom chat. Mohon izin, setelah saya bacakan. Yang pertama, apa tanda spesifik bertemu dengan malam Lailatul Qadar selain dari melihat cahaya? Ini pertanyaan dari Bu Saidagani. Dipersilahkan, Prof. Iya, bismillah billahi taufiq. Para ulama berpesan agar kita tidak sibuk dengan mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Akan tetapi kita sibuk dengan mengoptimalkan amal ibadah pada bulan mulia Ramadan. Wabil khusus mengoptimalkan amal ibadah pada 10 malam terakhir. Jangan sibuk dengan mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Oleh karena kalau kita sudah meyakini bahwa Lailatul Qadar sudah terjadi malam 21 misalnya, nanti kita sudah tidak semangat lagi beribadah malam 23. Iya. Sedangkan malam-malam ganjil itu para ulama mengatakan bahwa jangan hanya malam ganjil saja kita sungguh-sungguh beribadah. Sehingga kita tidak beribadah atau kurang beribadah pada malam genap. Yang kedua, sedikit sekali hadis yang sahih tentang tanda-tanda Lailatul Qadar.
Hanya 2 atau 3 hadis yang sahih tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Itu pun tanda Lailatul Qadar dalam hadis yang sahih nanti diketahui pada esok harinya. Bukan pada malamnya, nanti pagi. Nanti paginya ketika matahari terasa tidak menyengat panasnya, tidak terik panasnya. Itu memang ada dijelaskan dalam hadis seperti itu. Tapi kan sudah lewat. Jadi bukan pada malamnya. Ada juga hadis yang menjelaskan bahwa pada malamnya ketika itu seperti tidak ada angin, seperti hening sekali. Akan tetapi sekali lagi para ulama berpesan jangan sibuk dengan itu, akan tetapi sibuklah dengan mengoptimalkan ibadah pada Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Terima kasih. Silakan Pak Arun. Ya, mohon izin, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Pram Teguh. Saya pernah mendengar ceramah bahwa orang yang meninggal di bulan puasa, maka yang bersangkutan tidak akan ditanya oleh malaikat, artinya langsung masuk surga, Pak Kiai. Apakah ini ada dasarnya ataukah hanya kepercayaan saja? Dan adakah keutamaan bagi Muslim yang meninggal di bulan Ramadan? Mohon tanggapannya, Pak Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Pertama, saya belum dapatkan hadis yang menjelaskan secara spesifik tentang hal itu. Selain hadis yang sahih, yang masyhur, yang terkenal, bahwa pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Dan hadis yang mulia itu tidak cukup menjelaskan bahwa yang wafat pada bulan Ramadan sudah pasti masuk surga. Ya, apalagi bahwa tidak diazab dikubur, tidak cukup untuk menjelaskan hal itu. Karena pintu-pintu surga dibuka, itu berarti peluang untuk masuk surga besar. Di situ ada motivasi untuk memperbanyak amal. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Iya. Jazakumullah. Selanjutnya masih ada pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya Ustaz, apakah menghirup inhaler dapat membatalkan puasa, apalagi dalam keadaan flu karena hidung tersumbat? Mohon Tidak. tanggapannya. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Karena itu tidak masuk, ya, tidak masuk ke lambung, tidak apa istilahnya, tidak menjadi pengganti makanan, tidak berfungsi untuk sebagai makan atau minum. Bahkan ada yang lebih dari itu, spray yang disemprotkan untuk ke tenggorokan, itu pun tidak membatalkan puasa. Yang untuk penyakit asma, ada obat untuk asma itu yang kalau sesak itu yang disemprotkan, itu pun para ulama berfatwa bahwa itu tidak membatalkan puasa. Terima kasih. Mungkin Terima sama kasih, dengan Pak Ustadz Ustaz. ya, Prof? kalau kita pakai minyak itu yang itu untuk memang membuat kita lebih hangat gitu, Hangat, iya. putih gitu atau minyak. Ya, ya, untuk di dada misalnya, Tapi kan untuk ada di tenggorokan. aroma Ya, yang iya. menyengat gitu, Yang aroma dihirup di yang membuat hidung, kita iya, tidak membatalkan puasa. baik. Ya, Ada alhamdulillah. pertanyaan agak panjang tadi, Pak Arul. Ya, mohon izin, ada pertanyaan di kolom chat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Kiai, tahun ini berbeda awal puasa antara Muhammadiyah dan pemerintah. Jadi memang jangan kita bedakan antara malam ganjil dan genap karena ada perbedaan malam. Pertanyaannya Pak Kiai, apakah kalau kita ikut salat tahajud secara berjamaah, one juz one night atau satu juz satu malam, hanya bisa kita tertidur atau mengantuk dalam salat, apakah salat kita ini juga diterima Pak Kiai? Mohon tanggapannya. Anjurannya adalah kalau mengantuk itu cuci muka, berwudu, jangan tidur dalam sholat. Ya, bahkan dalam hadis diperintahkan tidur dulu, tidur, jangan sambil sholat tidur. Ya, jadi diusahakan untuk mengusir ngantuknya, menghilangkan ngantuknya, kemudian sholat lagi. Kemudian sholat lagi. Karena itu, kalau memang tidak sanggup untuk mengikuti satu juz bersama imam, walaupun tidak sempurna. Walaupun tidak sempurna. Bisa sholat sendirian. Bisa sholat sendirian. Tapi bukan di masjid. Artinya dalam orang sedang sholat berjamaah, lalu kita sholat sendirian di belakang. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Akan tetapi yang saya ingin jelaskan adalah bahwa jangan sampai sholat sampai tertidur, ya, sampai tertidur. Kita usahakan untuk mengusir ngantuk, menghilangkan ngantuk, ya, pada saat sholat. Jadi dengan memperbaharui wudhu atau cuci muka atau minum kopi seperti itu atau beristirahat sejenak seperti itu. Jadi antara dua waktu sholat, dua rakaat Ya, bisa minum kopi Ustadz ya, bisa minum kopi. biar mengusir Ya, ngantuk. ya, mengusir ngantuk di antara dua rakaat sholat. Iya, Ya. Insya Allah. Syukran. Ya, boleh. Ada tadi Syukran, itikaf Ustaz. tapi banyak Selanjutnya tidurnya. Ada tadi. Ya, pertanyaan. silakan. Pertanyaan lanjutan dari Bu Umu. Ustaz ingin bertanya apakah membatalkan puasanya jika muntah karena dalam keadaan ngidam. Lalu Tidak. apakah membatalkan puasa jika mimpi basah di siang hari? Iya, tidak. Dua-duanya tidak membatalkan. Muntah yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Muntah yang tidak disengaja, ya, termasuk muntah karena ngidam, ya, mual sampai muntah karena ngidam, itu bukan disengaja, bukan muntah yang disengaja. Jadi tidak membatalkan. Muntah karena mabuk perjalanan itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan mimpi basah. Mimpi basah juga itu tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Syukran, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Laudemo Taufik. Iya. Saya ingin bertanya tentang orang-orang yang iktikaf atau berdiam diri di masjid, tapi lebih banyak tidurnya saat di masjid, atau hanya cerita-cerita. Bagaimana tanggapannya Ustaz terkait dengan iktikaf yang baik yang seharusnya dilakukan? Iya, barakallahu fikum. Tentu ada beberapa kekurangan, ya, kelalaian dari saudara-saudara kita sebagian yang iktikaf, ya, itu insya Allah tidak mengurangi kemuliaan dan motivasi untuk kita iktikaf, Akan tetapi fenomena seperti itu menjadi motivasi agar panitia iktikaf, panitia masjid memanage iktikaf itu dengan lebih baik. Misalnya berusaha untuk mengatur para peserta iktikaf supaya tidak banyak tidur, supaya tidak banyak ngobrol yang bersifat kelalaian. Itu kembali kepada manajemen iktikafnya.
kembali kepada kesepakatan para mu'takifin, para peserta iktikaf. Dan sekali lagi fenomena itu tidak sepatutnya mengurangi niat kita, kesungguhan kita untuk beriktikaf. Barakallahu fikum. Untuk program iktikaf yang terbaik itu sesungguhnya lebih banyak yang sifatnya pribadi. Jadi iktikaf itu adalah saatnya untuk kita sendiri-sendiri dengan tafakkur, dengan renungan, dengan baca Quran, ya, mengurangi sebenarnya mesti dikurangi kebiasaan atau waktu untuk ngobrol dengan jamaah yang lain, ya, kecuali pada saat misalnya makan, ya, misalnya makan sahur, ya, makan malam, disitulah saatnya kita berinteraksi dengan yang lain. Begitu juga dengan pada saat kita kajian. Selain itu, sebenarnya iktikaf itu lebih baik kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, ya, sibuk dengan diri kita sendiri. Kecuali panitia iktikaf yang memang berkewajiban untuk mengontrol semua peserta iktikaf, memimpin semua peserta iktikaf, membangunkan, mengingatkan, ya, peserta iktikaf. Itu yang lebih banyak aktif. Peserta iktikaf yang bukan panitia itu sebaiknya lebih banyak pada dirinya sendiri. Terima kasih. Syukran. Saya kira kita mendapatkan pemahaman terkait dengan manajemen iktikaf yang baik di sini. Selanjutnya, jika ada Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang masih ingin memperdalam materi terkait dengan bagaimana mengoptimalkan amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan, dipersilahkan. Pak Arul, mungkin ada satu yang singkat dari saya, mungkin bisa ya. Silakan, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Ustadz, ini kan saya baru baca buku tadi pagi ya, terkait dengan setan yang dibelenggu di bulan Ya, Ramadan ini, sehingga ada yang iya, Prof. dikatakan bahwa mereka kalau ada tuh masih ada perbuatan menyimpang atau maksiat, apa itu bisa maksiat tuh, sesuatu yang melalaikan gitu ya Ustadz ya. Tadi seperti tadi misalnya masih ngomong-ngomong pada saat iktikaf ya, saya berbuat bukan fokus pada ibadah. Itu dikatakan malah hawa nafsunya ya, ya tidak apa yang lebih apa setan sudah tidak ada pun maksudnya tidak diganggu setan pun dia begitu, sehingga memang Ya, dari iya, hawa nafsu itu memang seperti iya, apa itu? Iya. iya, Prof. Jadi dalam diri kita ada kecenderungan untuk berbuat dosa, ada potensi, ya, ada kecenderungan untuk berbuat dosa walaupun tanpa setan. Walaupun tanpa setan, itulah hawa nafsu. Yeah. Itulah hawa nafsu. Nah, setan itu faktor eksternal yang masuk dalam diri kita dan menggoda hawa nafsu. Menggoda hawa nafsu. Jadi setan itulah yang menguatkan hawa nafsu. Jadi saya sepaham dengan apa yang Pak Prof sampaikan, bahwa walaupun tidak digoda setan, dia juga melakukan dosa, melakukan kelalaian walaupun tidak digoda setan. Dan itu banyak yang seperti itu. Tidak digoda setan karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Makanya orang yang beriman itu menahan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa
dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41. Orang yang takut kepada Allah itu melarang dirinya untuk mengikuti hawa nafsu. Rasa takutnya kepada Allah membuat dia melarang dirinya mengikuti hawa nafsu. Nah, karena hawa nafsu itulah yang dimasuki oleh setan. Iya. Iya, syukran Ustaz. Ada Iya. pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan dalam hadis adalah uang yang haram menjadi penghalang dikabulkannya doa. Uang yang haram, pekerjaan yang haram menjadi penyebab tertolaknya doa. Doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai, berdoa tidak khusyuk, berdoa tidak sungguh-sungguh. Berdoa di lisan saja, pikirannya tidak sesuai dengan apa yang dia baca. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Allah mengabulkan doa tidak semua langsung diberikan. Allah mengabulkan doa dalam 3 bentuk. Pertama, dikabulkan, langsung diberikan apa yang diminta. Yang kedua, ditunda. Yang kedua, ditunda. Allah Subhanahu wa taala sengaja menunda dikabulkannya doa karena Allah ingin kita selalu mengulang-ulangi doa itu. Allah ingin kita selalu mengulang-ulangi doa itu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dengan menjauhkan kita dari bahaya, dengan menyelamatkan kita. Kita tidak tahu bahaya itu, kita tidak tahu, tapi Allah selamatkan kita dari bahaya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita dengan perlindungan dari bahaya. Kemudian kita juga mengingat bahwa bukan hanya doa kita yang ditunda pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga doa para nabi. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan anak cukup lama baru dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi Ayyub alaihissalam cukup lama baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha hakim, yang maha bijaksana. Jadi kita berdoa ya sebagai ibadah, karena doa itu adalah ibadah. Kita mendapatkan pahala walaupun belum dikabulkan oleh Allah. Perbanyak berdoa karena doa itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya, jika ada Bapak Ibu hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan lebih lanjut, dipersilahkan. Alhamdulillah saat ini bergabung sekitar 80 orang di Zoom kita. Alhamdulillah. Kalau tidak ada cukup. Iya, kalau tidak Biasanya ada, Pak Prof. Abdul Razak yang iya. Kalau mudah-mudahan masih sempat bisa kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Arun. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa Masya, sahbihi ajma'in. Masya Tidak Allah. ada kata yang patut disebut kecuali terima kasih, alhamdulillah kepada Ustadz Iya, Zakir. iya, Prof. Seperti Iya. bulan-bulan sebelumnya kita selalu mendapatkan tausiah yang sangat bagus, terutama menghadapi persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, perlindungannya kepada kita semua, agar kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan seperti tausiah yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muzaki. Secara Amin. khusus saya senang sekali melihat lagi Ustaz Muzaki walaupun lewat Zoom ini, karena Ustaz saya lihat wajahnya tuh bercahaya sekali, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehingga di Sehat. dalam bulan suci Ramadan dan kita Masya Allah. bersama-sama beribadah. Amin. Sehat Ki Prof. Iya, amin. Terima kasih juga Prof Beni yang Prof selalu Beni, iya. meluangkan waktu Masya Allah, seperti Masya Allah. satu saat yang meluangkan waktu untuk melaksanakan pengajian kita ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua melewati waktu-waktu yang terbaik ini dan memanfaatkan bulan suci Ramadan yang sebaik-baiknya. Saya tidak dapat menyampaikan hal lain kecuali sekali lagi Ustaz, terima Iya, kasih iya, banyak Prof. Ustaz. Sebenarnya saya sudah ini kangen, rindu sekali mau ketemu. Terima kasih, Mudah-mudahan Prof. Allah kesempatan kita Terima ketemu kasih, di Prof. Jazakumullah khairan. Eropa Iya, atau sehat mungkin Ki. baik. Prof Sehat. Beni, terima kasih. Harun dan semua yang hadir sini saya tidak sempat sebut satu persatu. Saya Jazakumullah khairan. Iya, ikut iya. saat di dalam pengajian ini walaupun kita berada di dalam mobil dan speakernya dibesarkan karena keluarga yang lain juga ingin dengar. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Selamat Ki, selamat. Iya. Sekarang ini setiap kali tausiah pada tiap bulan juga diteruskan ke masjid kami di Jakarta. Jadi mereka Masya selalu Allah. bertanya lagi kalau sudah dekat hari Jumat ada lagi. Jadi begitu Prof ini kirim, saya juga kirim kepada mereka dan mereka juga mengucapkan banyak terima kasih. Di sana ada keluarganya Ustaz Alhamdulillah, juga sama alhamdulillah, satu orang. alhamdulillah. Iya, Demikian Prof. ini demikian Ustaz. Assalamualaikum Taqabbalallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah. Terima wabarakatuh. kasih banyak kepada Masya Prof. Allah. Abdul Razak Taha atas nasihat dan motivasinya. Selanjutnya kita melangkah ke kegiatan kita selanjutnya. Akan ada penyampaian singkat terkait dengan laporan kegiatan yayasan yang insya Allah akan disampaikan oleh Prof. Feni Hajo selaku Ketua Yayasan. Kepada Prof. kami persilahkan. Baik, terima kasih Arul, para jemaah sekalian. Saya tentu ini sekedar apa ini pertanggungjawaban ya. Kita memang berusaha setiap bulan itu bisa diperlihatkan lah apa saja kemajuan atau proses yang kita lakukan di yayasan ya. Ya singkat saja tidak lebih dari 3-4 menit ya. Silakan Arul, ada slide-nya itu ya. Baik, baik. Terlihat, Prof. Sementara di proses ini sementara. Oke, di slide show ini. Baik, ini yayasan yang kami miliki yang dimana kami diberi amanah sebagai ketua pengurus ya. Slide. Memang yayasan ini belum banyak mengembangkan bidangnya, masih dalam fokus beberapa hal saja seperti gerakan 3S, sedekah 1.000 sehari, karena memang kita bermimpi agar setiap anggota itu bersedekah minimal ya 1.000 sehari ya. Ini kita adalah apa namanya sebagai kewajiban kita untuk mengingatkan teman-teman untuk senantiasa bersedekah setiap hari ya.
Kemudian kita juga punya program orang tua asuh santri, yang dimana ini juga mengajak teman-teman yang mau punya satu binaan anak santri ya. Jadi satu santri itu kita kan tahu bahwa kita punya operasional sekian, sehingga kalau satu santri bisa diasuh oleh 10 orang, maka setiap orang tua asuh itu bersedekah 100.000 per bulan ya. Nah, kita juga punya program Rumah Quran Lansia yang walaupun masih agak banyak hambatan dari program, tapi pembangunannya terus berproses. Kita masih baru memulai juga nih program Rumah Quran Lansia, di mana kita berharap memang para lansia itu sudah mulai ya sudah banyak kan tidak lagi berpikir dunia, tapi bagaimana mereka bisa diselamatkan ya di usia-usia akhirnya ini terus berada dalam dekat dengan Allah dan insya Allah husnul khotimah ya. Ada program untuk masyarakat sekitarnya untuk program air minum, depot air minum isi ulang yang kita juga buat. Ini merupakan juga dana wakaf dari teman-teman semuanya. Dan kajian bulan ini 5 agenda yang memang masih menjadi agenda utama ya, walaupun kami memang punya visi misi yang lebih dari itu sebenarnya ya. Slide. Ada beberapa yang mau dilaporkan, seperti misalnya gerakan 1000 sehari ini memang ada kecenderungan terus menurun ya jumlah anggota yang aktif. Ya memang mungkin di 2026 kita kan baru memulai juga, baru bulan Februari, tapi saya tentu ingin mengingatkan kita semua bahwa ini gerakan ini adalah insya Allah ya akan menyelamatkan kita di akhirat kelak ya, karena kita bersedekah Amin. tiap hari ya, dan kita niatkan ini sebagai suatu kesyukuran ya, seperti katakan oleh Ustadz Musakir tadi, tidak ada kesyukuran tanpa optimalisasi ibadah ya. Jadi semakin kita bersyukur, insya Allah kita memang akan lewat peningkatan ibadah-ibadah kita, termasuk ibadah sedekah tentunya ya. Slide. Orang tua asuh, alhamdulillah kita memang punya beberapa orang tua asuh yang aktif, beberapa belum, tapi memang kita masih butuh orang tua asuh yang lain, sehingga kita berharap gerakan orang tua asuh ini terus mendapatkan anggota baru ya. Bagi teman-teman yang belum terdaftar sebagai orang tua asuh dan berminat, mohon hubungi kami atau admin yang ada dalam slide ini. Saya kira ada nomor kontak admin yang bisa fasilitasi Bapak Ibu menjadi orang tua asuh. Dan harapan kita ya, bahwa kalau kita membiayai satu anak asuh penghafal Quran, itu berarti setiap kalimat atau hafalan yang dihafal oleh anak santri itu menjadi juga akan memberikan dampak pahala kepada kita ya, sebagai orang tua asuhnya. Slide. Memang kita selalu mau melaporkan ketercapaian santri kita dalam menghafal Quran. Misalnya ini laporan di bulan Januari ya, anak-anak kita ini tentu punya progres yang berbeda-beda. Ada yang progresnya Masya Allah ya, seperti ini Tiara sudah 47% hafalannya, tapi ada juga yang masih di bawah 20% ya, tapi ini berproses semuanya. Dan juga yang 5 orang yang di samping ini memang ada yang mulai dari zero. Kalau yang program 10 yang pertama ini adalah program setahun, sehingga mereka memang ada target setahun harus hafal Quran. Sedangkan yang sebelah kanan ini, yang nomor urutan 11 sampai 15, itu yang kita terima betul-betul dari keluarga duafa, yang memang ada yang memang masih zero ya, belum tahu membaca Quran sama sekali ya. Setelah tamat SD kita tampung dan kemudian setelah dilatih oleh para pembina. Tapi ada juga yang sudah dalam sekian tahun ini sudah ada yang 83%, Masya Allah. Nanti mereka akan diwisuda kalau sudah 100% tentu. Ya, slide. Kalau laki-laki memang di Santri Putra kita alhamdulillah ada kemajuan yang sangat luar biasa. Ini mereka akan diterjunkan ke desa-desa mereka, di beberapa desa yang sudah bukan yang mereka pilih juga, ada memang desa, ada keluarganya di sana, di berbagai daerah, di Bone, Maros, Camba ya, di Goa, ada bahkan juga dari Manado yang mereka sudah memilih desa di mana mereka akan mengabdi selama bulan Ramadan ini. Dan mereka semuanya sudah hafal 30 juz ya. Ya, walaupun tentu ini progres untuk tasminya memang kita tentu berharap sampai 10 juz sekali duduk ya, tapi saya belum tahu, belum ada nanti ada datanya berapa orang susi yang sudah mencapai target 10 juz sekali duduk itu. Tapi terus berproses, ada yang 4 juz, 5 juz, dan terus meningkat, dan mereka ini akan selesai lagi setelah kembali dari Ramadan.
tentu mereka masih punya waktu 2-3 bulan lagi, sehingga kita berharap target untuk 10 juz sekali duduk itu bisa dicapai oleh mereka ya. Ya, slide. Kita lagi membangun rumah Quran lansia ya, yang memang biayanya cukup besar ya, tapi kita step by step, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita sekarang sudah ada dalam tahap 3 ya. Tahap 3 itu sudah slope beton itu sudah kita bisa lihat dari gambar ini di bawah ya. Kalau gambar di atas ini kan gambar yang sudah jadinya ya. Ini gambar dari arsitekturnya. Tapi kalau yang di bawah ini progres yang ada saat ini ya. Kita masuk pada tahap ketiga, yang dimana kita membutuhkan dana 121 juta sebenarnya, tapi yang sudah terkumpul 46 juta. Tapi ini sudah berprogres ya. Tentu kita sangat optimis ini akan tercapai, apalagi di bulan Ramadan tentu kita bisa mendapatkan donatur atau para dermawan yang mau ikut terlibat dalam pembangunan rumah Quran lansia ini. Slide. Kita juga untuk menjalankan misi DAMIU ya, depot air isi ulang itu, kita memang sangat membutuhkan satu alat transportasi, itu motor VR ya. Alhamdulillah sampai kemarin ya kita sudah punya sekian dana yang masuk ya, 7.400.000 sebenarnya ya. Sebenarnya ini sudah bisa mengeluarkan motor, baru kemudian kita akan membayarnya per bulan ya. Tapi ini belum yang ada kendala administrasi kemarin ya. Tapi insya Allah mungkin kita akan lihat lagi seperti apa kendala supaya ini motor bisa dikeluarkan. Kita berproses tentu bersama dengan apa yang syariah ya, yang bisa meminjamkan mengeluarkan motor VR ini secara syariah ya. Itu yang belum ada masih ada kendala, tapi insya Allah kita berharap suatu saat nanti ini bisa dengan waktu yang lebih cepat lagi kita bisa wujudkan. Slide. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih semuanya kepada teman-teman semua yang sangat mendukung atau telah mendukung upaya-upaya kami dalam mewujudkan ini ya. Memang ini semua masih dalam bentuk mimpi ya, di mana kami terus harus berjuang dan terus terus berprogres ya. Tapi kami sangat yakin kami bisa meninggalkan ya usaha atau eh, upaya melanjutkan kegiatan yayasan ini dari kami, dan tentu melibatkan banyak anak-anak muda ya, teman-teman yang masih junior seperti Aru dan teman-teman yang lain ini untuk menjalankan program ini. Saya kira sangat banyak membantu orang lain, dan tentu bagi kita tentu sangat dibantu juga ya, karena kita mendapatkan pahala juga dari kegiatan seperti ini. Saya kira demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas informasinya. Kita memasuki agenda terakhir dalam rangkaian kegiatan tausiah kita pada hari ini. Untuk menutup sesi kajian kita, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ustaz Musakir. Kepada beliau kami persilahkan. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca doa ini ya, yang dianjurkan untuk kita hafal, untuk kita amalkan dengan penghayatan. Ini adalah doa warisan mulia Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mari kita baca. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa hubbal masakin wa an taghfirali
wa an taghfira taghfir li li wa tarhamani wa tarhamani wa idza aradta wa iza aratta fitnata qaumin fitnata qaumin fatawaffani fatawaffani ghaira maftun ghaira maftun wa as'aluka hubbak wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin wa hubba amalin yuqarribuni yuqarribuni ila hubbik. ila hubbik. Insyaallah. Allahumma amin. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu agar saya selalu mengamalkan kebaikan-kebaikan, meninggalkan dosa-dosa, mencintai orang-orang miskin, dan agar Engkau mengampuni saya dan merahmati saya. Dan jika Engkau akan membinasakan satu kelompok, maka wafatkanlah saya tanpa terkena bencana itu. Saya memohon kepadamu agar saya mencintaimu, mencintai semua orang yang mencintaimu, dan mencintai semua amal yang mendekatkan saya kepada cintamu. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang telah